Hello, oke. Akan kita lanjutkan untuk konfigurasi yang sebelumnya ya. Jadi konfigurasi sebelumnya itu kita sudah mengkonfigurasi underlay-nya menggunakan OSPF, tujuannya untuk reachability loopback. Lalu kita sudah mengkonfigurasi IP PIM ya. Lalu kita sekarang mau konfigurasi BGP underlay-nya menggunakan BGP L2VPN EVPN, yaitu dengan mengaktifkan fitur NV overlay. Oke, let's go, kita config. Jangan lupa kita nyalakan fitur BGP-nya, lalu nanti kita nyalakan fitur NV overlay-nya. Oke, kita masuk ke live 1 dulu, kita config. Oke, configuration terminal. Fitur BGP. Fitur NV overlay. Oke. Lalu kita coba nyalakan fitur NV overlay ini untuk mengaktifkan BGP L2VPN EVPN. NV overlay EVPN. Kenapa kita harus mengaktifkan NV overlay EVPN? Karena di router BGP L2VPN dia tidak akan punya sub address family untuk EVPN. Coba kita buktikan saja ya. Itu BGP 65001. Lalu kita masukkan address family. Nah, di sini kan nanti kita coba masukin L2VPN ya. Nah, L2VPN ini nggak punya sub address family di bawahnya. Nah, jadi kita harus nyalakan NV overlay EVPN. NV overlay EVPN. Masuk lagi, coba ke BGP lagi. Oke, address family, L2VPN, EVPN sekarang muncul. Jadi baru kita bisa masukin si EVPN tadi ya. Oke, step by step dulu. Nah, ini kan baru masuk ke router BGP 65001 ya ada. Oke, kita harus define router ID-nya dulu. Router ID 10.0.0.11 untuk live 1. Lalu nanti kita masukkan address family IPv4 unicast. Nah, di sini sudah kita masukkan IPv4 unicast, lalu nanti coba kita masukkan ke address family L2VPN tadi, address family L2VPN, EVPN. Nah, nanti masuk ke sini kita masukkan retain root target all. Kenapa? Karena kita akan mengaktifkan L2VPN, EVPN. Nah, jadi nanti root target ini kita harus retain semuanya. Tuh. Ini sudah, lalu di maaf. Retain root target itu hanya ada di spine seingat saya. Bentar, coba kita lihat lagi. Retain root target itu ada di hanya di spine, sorry. Di no retain root target. Oke, jadi konfigurasinya di live baru itu dulu. Coba kita masuk ke spine ya. Spine 1 dan spine 2. Konfigurasi terminal, fitur BGP, lalu masukin fitur BGP, fitur NV overlay, lalu NV overlay EVPN, masuk ke router BGP. Nah, karena untuk VXLAN sendiri yang sekarang kita rapin ini menggunakan iBGP. iBGP ya, bukan eBGP gitu kan. Nah, nanti iBGP kan berarti AS-nya sama semua. Nah, berarti kita masukkan tadi AS65001, kita samakan saja semuanya. Router BGP 65001. Interior. Oke, di sini router ID-nya 10.0.0.1 menggunakan loopback 0. Lalu masukkan address family IPv4 unicast. Set address family L2VPN EVPN. Retain root target all. Oke, ini sudah di spine 1, lalu kita konfigurasi juga di spine 2 ya.
Nyalakan BGP juga, fitur BGP, fitur NV overlay, fitur NV overlay. Oke, NV overlay eVPN. Oke, masuk ke router BGP 65001, terus masukin router ID 10.0.0.2, lalu masuk ke address family IPv4 unicast, lalu masukin ke address family L2VPN tadi, address family L2VPN eVPN. Nah, di sini kita juga retain root target all. Oke, di sini sudah, berarti tadi di lift 1 juga sudah. Lanjut ke lift 2 sampai lift 4. Oke, configuration terminal, fitur BGP, fitur NV overlay, eVPN. Oke, router BGP 605.001, router ID karena di lift 2 kita loopback-nya berarti 12. Oke, masuk address family IPv4 unicast, terus nanti di sub address family lagi yang lain L2VPN eVPN. Ya. Oke, di lift 3 configuration terminal, router, fitur BGP, viatur, NV overlay, maunya enable NV overlay tadi, overlay eVPN, router BGP 65001, router ID 10.0.0.13, lalu address family IPv4 unicast, address family L2VPN eVPN. Oke, di lift 4 yang terakhir, configuration terminal, viatur BGP, viatur NV overlay. Oke, router BGP 65001, router ID 10.0.0.14. Lalu nanti kita masukkan address family IPv4 unicast, exit address family L2VPN eVPN. Oh sorry, NV overlay-nya belum kita nyalain ya. NV overlay eVPN. Oke, masuk lagi router BGP 65001, address family L2VPN eVPN. Sip. Oke, berarti ini semuanya udah kita masukin ya untuk basic configuration dari si BGP tadi. Nah, tapi kan ini peer-nya belum kebentuk ya, peer BGP-nya. Nah, kita konfigurasi satu-satu peer BGP-nya dari spine 1 dulu. Oke, spine 1, where are you? Nah, oke. Di sini kita bikin template peer aja. Jadi template peer IBGP lift. Fungsinya buat apa? Karena kita punya 4 lift yang harus kita konfigurasi dengan konfigurasi yang sama. Jadi kita cukup bikin template ini aja. Lalu dari template ini nanti kita bisa inherit atau kita gunakan ulang ya. Nah, nanti di sini isinya ada apa aja? Isinya seperti kita konfigurasi peer-peer yang lain ya. Nah, kita bisa pakai update source loopback 0. Terus nanti kita bisa pakai remote AS maksudnya, sorry. 65001. Nah, ini kan karena ini sama semua ya. Nah, udah cukup di sini. Nanti baru kita konfigurasi yang lain. Nah, di address family. Di address family IPv4 unicast. Nanti di sini kita config itu, sebentar saya lupa. Template. Oke. Oh ya, root reflector ya. Karena kita mau mengirimkan routing di setiap lift itu sama semuanya menggunakan root reflector ya. Nah, sama kita kasih send community bot.
Nah, send community bot ini untuk mendefine si VXLAN tadi. Oke, send community bot. Oke, terus root reflector client. Sip. Di address family L2 VPN juga sama. Address family L2 VPN, EVPN, send community bot, lalu root reflector client. Oke, sepertinya konfigurasi cukup itu, iya L2 VPN. Oke, ini udah sama semua. Jadi habis itu kita baru define si peer neighbor-nya ya. Nah, karena kita dari span 1 kita exit dulu, exit. Oke, nah neighbor 10 001 011 maksudnya. Nah, inherit peer IBGP leaf. Nah, cukup seperti ini. Lalu nanti tadi namanya benar peer IBGP. Bla 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 bla. Oh ya benar, IBGP leaf. Neighbor 10.00.12, inheritnya juga sama. IBGP leaf di 13 juga sama. Di 14 juga sama. Oke. Show IPBGP sum. Show BGP L2 VPN EVPN. Summary, sorry. Oke, ini masih idle semua karena belum kita config. Kita lanjut ke config di spine 2-nya. Oke, ini berarti kita bikin template peer-nya ya. Template peer IBGP leaf. Oke, nah ini kita menggunakan update source loopback 0. Terus remote AS 65001 sama semua. Lalu masukin address family IPv4 unique cache. Nah, di dalam ini kita kasih send community bot. Lalu di root reflector juga client. Lalu di address family L2 VPN, EVPN. Lalu kita juga masukkan send community bot, root reflector client. Oke, ini cukup. Berarti udah kita define baru ke neighbor-nya. Neighbor 10.0.0.11. Lalu inherit peer IBGP leaf. Ingat ya, ini case sensitif, jadi harus sama ya. I-nya kecil, harus sama seperti di atasnya. Seperti template-nya. Sama seperti roadmap. Kita manggil roadmap juga kan sensitif ya, case-nya ya. Nggak boleh salah. Show IPBGP sum. Show BGP L2 VPN EVPN. Summary. Oke, dua address family udah kita konfigurasi, lalu coba kita konfigurasi dari leaf-nya ya. Konfigurasinya kurang lebih sama karena seperti itu. Lalu kita juga bikin inherit template juga karena kita punya dua spine di sana, biar kita nggak konfigurasi lagi. Lalu oke, ini masih di dalam address family. Template, kita bikin template dulu, peer IBGP spine. Lalu sudah ini kita masuk, baru nanti masuk ke remote AS. (65001). Oke, update source di loopback 0. Lalu masuk ke address family IPv4 unique cache, send community bot. Lalu di address family L2 VPN EVPN, send community bot. Oke. Nanti baru masukin ke neighbor-nya. Neighbor 10.0.0.1. Oke, 10.0.1. Inherit peer IBGP spine. Oke, juga di neighbor keduanya ke arah spine 2, show IPBGP sum. Oke, di leaf di leaf 1 ke spine 1 udah naik. Leaf 2 ke spine 2 belum naik. Coba kita cek lagi. Oke, ini udah naik ya. Jadi connection BGP-nya sudah naik.
show BGP L2VPN eVPN summary. Oke, ini juga udah naik di address family L2VPN eVPN. Lalu konfigurasi ini kita ikuti ke lift lain ya. Coba kita lanjut ke lift 2-nya. Kita bikin template lagi seperti yang tadi ya, sama persis. Template peer IBGP spine. Oke. Nah, masukin update source, loopback 0, remote AS, 65001, address family IPv4 unicast, masukin ke sign community bot, lalu ke address family L2VPN VPN, sign community bot juga. Nah, lalu kita define neighbor-nya. Neighbor 10.0.0.1. Oke, baru kita masukin inherit peer IBGP spine. Di neighbor kedua juga kita define seperti itu. Inherit BGP. Oke. Nah, oke, satu naik, kedua harus sudah naik juga. Masih idle. Oke, sudah naik. Show BGP L2VPN eVPN summary. Oke, sudah naik. Lift 2 naik, lift 3 kita config sekarang. Exit template peer IBGP spine. Ini cukup capek ya config begini ya. Update source, loopback 0, terus apa namanya? Update source tadi, terus remote AS, karena IBGP, IC sama semua. Masukin address family IPv4 unicast. Kita define juga sign community bot. Lalu di address family L2VPN eVPN, sign community bot. Oke, masukin neighbor-nya 10.0.0.1 ke arah span 1, inherit template. Oh, bukan interface. Inherit template peer IBGP spine. Oh, sorry, bukan underscore. Spine. Oke. Yang kedua juga kita define. Oke. Pelan-pelan masuk peer. Oke, show IPBGP summary. Satunya masih idle. Satu masih idle. Oke, satu udah naik. Dua udah naik. Show BGP L2VPN eVPN summary. Sudah naik. Lalu terakhir di lift 4. Persis sama konfigurasinya seperti itu. Kenapa nggak di copy saja? Enggak, karena biar kita udah terbiasa dengan CLI ini dan kita hafal ya. Hafal dan mengerti flow-flow-nya apa yang kita konfigurasi gitu ya. Oke, template peer IBGP spine. Update source loopback 0. Terus remote AS IBGP 65001. 65001. Address family IPv4 unicast. Sign community bot. Address family L2VPN eVPN. Sign community bot. Oke. Neighbor 10.0.0.1. Inherit peer IBGP spine. Oke, yang kedua juga kita config seperti sebelumnya sama ya. Inherit IBGP spine. Sip, show IPBGP summary. Yang kedua masih idle. Tunggu beberapa saat. Harusnya naik. Sip, udah naik. Show BGP L2VPN eVPN. Summary. Oke, jadi untuk konfigurasi basic BGP-nya udah naik ya. Coba kita lihat show run BGP, kurang lebih konfigurasi seperti ini. Jadi manggil address family-nya di IPv4 unicast, lalu di address family L2VPN eVPN, kita bikin template si peer ini, baru nanti kita masukin neighbor ini, lalu si peer neighbor ini inherit atau mengikuti konfigurasi template yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita kalau misalnya punya peer banyak ya kita cukup konfigurasi peer yang kayak gini aja karena kan peernya sama semua ya. Tuh. Oke, tadi kita lihat PPT dulu.
Nah, ini sudah selesai. Ini dong. Apalagi yang belum? Yang belum adalah konfigurasi overlay-nya, si VXLAN tadi. Nah, ini yang harus kita perhatiin baik-baik ya, si konfigurasi VXLAN ini. Nah, coba kita lihat tutorial di sini dulu. Ini sudah kita masukkan semua. Nah, ini BGP ya, buat verifikasi BGP-nya. Ini sudah kita verifikasi sama semua ya, aman. Lalu kita konfigurasi overlay-nya. Nah, ini kita harus bikin VLAN, mapping ke VNI, kita bikin tenan tadi. Tenan ini ntar kita associate ke VRF, lalu kita bikin tunnel si NVA, Network Virtualization Edge, lalu nanti kita bikin EVPN dan BGP untuk tenan routing. Nah, untuk si mapping VLAN ke VNI kita bisa ngeliat ke sini ya. Nah, ini dia. Nanti di sini ada tenan 1 di VRF yang udah kita define nantinya masuk ke VLAN ID 101 ke VLAN name ini dan VNI ini. Oke, kita bikin dulu ya. Coba kita bikin dulu mappingan ya, VLAN ke VNI ini. Di live 1. Kita masuk ke live 1, oke. Exit semua, configuration terminal. Oke, kita masuk ke VLAN ya, VLAN 101. Name, tenan 1, network 1. Network 1. Oh, nggak usah kasih name ya. Yang penting kita tahu VLAN aja. Nah, VLAN 101 ini nanti kita mapping ke VNI ya. Nah, syaratnya VNI itu dia harus nyalain fitur VN segment base VLAN. Nah, di sini belum ada. Kita harus nyalain fiturnya dulu. Fitur VN segment VLAN base. Oke, ini sudah kita nyalain fiturnya. Kalau kita masuk ke VLAN 101 tadi, nanti dia ada nih di sini VN segment. Nah, ini dia VN segment. Masukin nih VN segmentnya ini kita mapping ke VNI gitu kan. Nah, VNI-nya di sini kita bikin ke VNI berapa? VNI 10.101. Boleh. Oke, tapi rekomendasinya adalah ketika kamu bikin VXLAN, VXLAN ini tuh harus lebih dari si VNI ini lebih dari 4096. Karena default VLAN kan hanya maksimum di 4096 VLAN. Nah, si VXLAN ini better di atas itu gitu. Kalau di sini dia nge-define hanya di 1101, berarti kan dia kayak masuk ke VLAN ya. Coba kita tambahin satu lagi ya, berarti 110101. Jadi seperti ini kurang lebih. 110101. 101 ini menunjukkan si VLAN layer 2 tadi ya. Nah, 11.0 ini menunjukkan si VNI untuk pembedanya si VXLAN lah. VN segmen 11.01.01. Oke, ini udah kita masukin seperti ini, show run section VLAN. Jadi kurang lebih konfigurasinya seperti ini aja. Sorry. Bentar. Show run VLAN. Section VLAN-nya nggak masuk ya 101-nya. Oke, section 101. Oke, dia baru muncul. Jadi biasanya harus ada warning ini baru dia muncul ya, si apa namanya VN segmen VLAN base tadi ke atau mappingan VLAN tadi ke VNI ya. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi VLAN-VLAN yang lain ya. Berarti VLAN 102 masuk ke VN segmen di 11.0102. Oke, masuk ke VLAN 201 VN segmen 11.0201. Oke, VLAN 202 masuk ke VN segmen 11.0
Oh, salah, sorry. Yang 201 kayaknya salah ya. 11.0 202. Oke, coba show run, section VLAN. Oke, coba kita lihat. Nah, ini nih ada yang salah di VLAN 201. Masuk ke VLAN 201 lagi. Nah, VN segment. Oh, no, harus kita no dulu biasanya. No VN segment 11.0.1.2.01. Nah, masukin ulang VN segment 11.0.2.01. Sip. Exit. Baru kita show run section VLAN. Nah, oke, mappingannya kurang lebih seperti ini ya. Ada yang kita edit karena harus menyesuaikan si VXLAN tadi ya. Oke, nanti kita harus konfigurasi si L3VNI ini. Nah, L3VNI ini untuk connectivity eksternal ya. Oke, VLAN berapa ini di sini? VLAN 1001. Oke. VLAN 1001. Oke, masukin ke VN segmen 11 0 101. Oke, masuk lagi ke VLAN 1002. Oh maaf, sepertinya dia nggak dimasukin VN segmen. Aku lupa deh. VN segmen ini dia masuk karena oke, oh dia tetap masuk, tapi nanti dia di define bukan layer 2. Oke, masuk ke VLAN 10.002. Masuk ke VN segmen 11.0.1002. Oh, no lag kebanyakan. VN segmen 11.0.11.002. VN segmen 11.0.1002. Exit, show run, section VLAN. Kenapa ceknya selalu ketinggalan? Oke, ya seperti ini. Jadi kita harus mapping VLAN ID ke VNI ID. Oke, kita konfigurasi di semua lift ya. VLAN, fitur, VN segmen, VLAN base. Masuk ke VLAN 101, VN segmen 11.0.101. Masuk ke VLAN 102, masuk ke VN segmen yang lain. Di VLAN lain 201 juga masuk ke VN segmen ini. Oke, 201. Ini di VLAN 202 masuk ke sini. 202, oke. Satu lagi yang L3. VLAN 1001 masuk ke VN segmen 11.0.1001. Oke, lalu nanti di 2 ini 11.0 bla bla bla. Oke. Show run. Oh, belum. Exit dulu. Exit. Show run section VLAN. Oke. Wave 3 sama persis. Ups. Oke, masuk ke fitur VN segment VLAN base, VLAN 101, VN segment VLAN 10 11.01. Masuk ke VLAN 102, VLAN 102 ini ke 201. Berarti di 201 juga belakangnya. Lalu yang 202 juga nanti
seperti ini 202. Oke. Lalu masuk ke VLAN 1001, masukin ke VN segmen 11.0.1001. Oke, yang kedua juga seperti ini. Oke. Sip. Exit. Show run. Section VLAN. Oke, yang terakhir, karena live 4 ini kita treat sebagai border live only, jadi dia nggak perlu masukin VLAN layer 2 yang lain. Karena yang VLAN layer 2 ini kan dia mempunyai gateway-nya untuk di live ya. Si server-server di bawah gitu kan. Nah, yang L3 VNI ini nggak usah. Jadi, hanya L3 VNI ini aja yang kita config di border live. Oke? Masukin fitur VN segment, VLAN base. VLAN 1001, VN segment 11.0.1001. Lalu di VLAN 1002-nya juga sama. Oke, exit. Oke, ini sudah selesai untuk mappingnya ya. Lalu apa konfigurasi selanjutnya? Ini kita konfigurasi si tenan ini. Jadi ntar kalau di ACI itu kan dia punya tenan sendiri gitu kan. Kalau di Nexus 9000 atau Nexus tradisional tuh biasanya kita mappingnya menggunakan si VRF Lite. Nah, ini VRF Lite ini kan udah biasa kita konfigurasi di tradisional network ya. Jadi ya apa namanya, kita config seperti biasa aja VRF Lite-nya. Configuration terminal, lalu masuk VRF tenan 1. Oke. Oh, sorry, VRF context tenan 1. Lalu masukin address family IPv4 unicast. Oke. Kita masukin RD auto. Lalu define VNI. Oh, define VNI sekalian dari sini ya. VNI berapa? Nanti VNI yang tadi kita sudah bikin tadi. Nah, VNI di 11.0.101. Oke. Oke, kita udah masukin VNI. Bentar. VNI ini oke. Oke. VNI ini. Oh, ini hanya VNI untuk di apa namanya? Di L3 out aja ya berarti yang di define. Oh, L2-nya nggak usah, bukan di sini berarti. Harusnya terpisah di tempat lain kayaknya deh. Oh iya, benar, di konfigurasi lain di EVPN nanti kita konfigurasi L2-nya. VNI untuk L3 VNI. Ini harus kita hapus juga. No VNI 11.0.101. Berarti masukin ke VNI 11.0.1001. Nah, masukin ke address family tadi ya harusnya. Address family, target auto. Masukin ke root target. Root, sorry. Root target put auto. Oke. Dia masukinnya bentar. Oke, VNI ini ada family. Oke. Root target buat auto. Root target buat auto. Sini EVPN. Show run VRF tenan 1.
Oke, aman. Masukin ke VRF lain, ke VRF konteks tenan 2. Nanti di sini masukin RD auto, lalu define VNI 11.0.1002, masukin ke address family IPv4 unique cache, lalu root target bot auto, lalu di sini juga kasih VPN. Oke, ini beres. Lalu selanjutnya konfigurasi untuk bikin VXLAN tunnel. Nah, di sini nanti kita bikin VXLAN tunnel ini menggunakan NVA, Network Virtualization Edge. Nah, oke, kita pakai interface loopback 1 untuk update source-nya. Lalu untuk reachability protocolnya kita menggunakan BGP yang tadi sebelumnya kita sudah bikin ya. Nah, nanti kita define member VNI ini dengan multicast group yang akan kita bikin ya. Oke, kita bikin satu-satu di lift yang satu dulu. Oke, interface NVA 1 no shutdown, update source loopback 1 sorry. Update source interface loopback 1, lalu reachability protocol menggunakan BGP, host reachability protocol BGP, lalu kita define NVA-nya ya tadi ya. Nah, nanti si VNA ini member tadi 11.0.101 masukin ke multicast group. Member VNI harusnya di sini ya. Member VNI dia 11.0.101. Multicast groupnya kita define multicast group 239.00 berapa? 00.101. Lalu nanti kita konfigurasi yang member lain ya. Member VNI 11.0.102. Lalu masukin ke multicast group lagi 239.00.102. Lalu yang lain juga kita define 201 berarti ya, 201 ke multicast group yang lain 201 belakangnya. Jadi macam VNI, masing-masing VNI itu dia punya multicast groupnya sendiri-sendiri ya. Oh maaf, di sini bukan 201, harusnya 202. Oke, nah show run interface NVE 1. Oke, yang belum adalah nanti si member VNI di L3-nya 11.0.1001. Dia nanti ke associate ke VRF. Oke, nah yang kedua juga ya. Ini untuk L3 VNI. Masukin ke VRF nanti. Show NVA VNI. Oke, ini semuanya sudah up ya. Oke, di sini nanti udah kita kelihatan ya interface NVA 1 dengan VNI mappingnya udah kita bikin dengan multicast group yang sudah kita mapping juga. Baru kelihatan di sini. Nah, konfigurasi ini kita harus replicate ke semua lift. Oke, lift yang kedua juga harus kita konfigurasi seperti itu. Coba kita masuk ke konfigurasi ke bentar tadi konfigurasi interface. Oh, tenan dulu. Tenan kita bikin VRF konteks tenan 1. VRF konteks tenan 1. Oke, RD auto. Terus nanti VNI yang tadi L3 11.0.1001. Oke, address family IPv4 unique cache. Terus root target bot auto. Lalu di belakangnya ada EVPN. Oke, di tenan 2-nya juga harus kita config VRF konteks tenan 2 RD auto VNI membernya 11.0.1002 masuk ke address family IPv4 unique cache, masukin ke root target bot auto, lalu di belakangnya ada VPN. Oke, ini lalu masukin ke
interface NVA1. Oke, host reachability protocol menggunakan BGP, lalu source interface menggunakan loopback 1. Oke, lalu member VNI yang sudah kita konfigurasi tadi sebelumnya 11.0 101. Dia menggunakan multicast group. Ntar double N ini. Oke, multicast group 23900 lalu VNI yang kedua dia menggunakan 102 multicast group MCAS group 102. Oke. Di 201 juga begitu. 201 menggunakan multicast group 201 belakangnya. Lalu di VNI 202 menggunakan multicast group 202. Oke. Lalu member VNI 11.0 1001 associate VRF. Lalu juga sama yang 1002. 1002 juga associate VRF. Oke, show NVA VNI. Sip, mantap. Live 3 dan live 4 harus kita konfigurasi juga. Oke. VRF context, tenan 1, RD auto, lalu masukin VNI 11.0.101. Oke. Address family IPv4 unicast. Masukin ke root target buat auto. Masukin juga ke eVPN. Lalu di VRF context tenan 2. Tenan 2 juga kita konfigurasi sama ya, persis seperti sebelumnya. VNI 11.0 1002 address family. Oh, sorry. RD-nya belum kita pakai. RD auto. Lalu masukin address family IPv4 unicast. Masukin target buat auto. Lalu masukin ke eVPN juga. Oke, masukin ke VNI lagi. Interface NVA 1. No shutdown. Source interface loopback 1. Terus host reachability protocol menggunakan BGP. Lalu member VNI 11.0.101 multicast group 239.00.101. Lalu selanjutnya oke 102. Ini 201. Oke, ini 201 juga. Lalu yang di sini 202. Oke. Nah, lalu member VNI 11.0 1001 associate VRF. Juga sebelahnya seperti itu. Di associate VRF gitu ya. Lalu di konfigurasinya seperti ini. Interface NVA 1. Oke, show NVA VNI. Oke, sudah naik semua. Tadi kayaknya di live 2 atau iya kayaknya live 2 belum di no-shot deh. Show interface status. NVA-nya masih mati kayak tadi tuh. Oh, oke ya, NVA masih tuh. Interface NVA 1 no shutdown. Show interface status. Oke, NVA-nya udah connected. Nah, di live 4 harusnya dia nggak perlu konfigurasi layer 2 yang tadi ya. Oke. Live 4 coba kita konfigurasi VRF context tenan 1. Oke, RD auto masukin ke VNI 11.0 1001. Lalu kita masukin ke root target buat auto. Sorry. Address family IPv4 unicast. Lalu masukin root target buat auto. Di belakangnya ada eVPN. Oke.
VRF konteks tenant 2. Oke, address family, RD auto. Oke, masukin ke address family. Oh, VNI 11.0.1002. Address family IPv4 unicast. Root target buat auto. Root target buat auto VPN. Oke, ini udah. Masukin ke interface NVA 1. Interface NVA 1. No shutdown. Host reachability protocol BGP. Lalu source interface menggunakan loopback 1. Member VNI 11.0.1001 associate VRF. Oke, member VNI yang kedua juga seperti itu. Persis sama di 1002. Oke, show NVA VNI. Oke, kenapa ini masih down? Karena nanti di interface interface VNI 110.1001 ini kita belum ada konfigurasi sama sekali. Tapi ketika kita udah konfigurasi interface tersebut, nanti seharusnya dia akan up interface-nya. Sama seperti VLAN ya, VLAN layer 2 gitu atau VLAN layer 3-nya kalau kita no shut itu kan otomatis bakal up gitu ya. Jadi kalau kita shutdown, statusnya dia bakal down. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi apa? Ini tunnelnya udah kita bikin. Nah, nanti kita bikin eVPN konfigurasinya untuk per interface juga ya. Kita konfigurasi itu juga. Coba kita lihat konfigurasinya seperti apa. Oke, ini sudah kita masukin konfigurasinya. Associate VRF, bla bla bla. Ini udah, VNI-nya udah kita konfigurasi. Lalu ini kita konfigurasi eVPN-nya. Nah, masukin ke VNI ini sebagai layer 2, RD auto. Masih root target buat auto gitu ya. Oke. Configure VPN. Kita mulai dari layer 1 dulu. eVPN. Oke. Lalu masukin ke VNI. VNI 110.101. Define sebagai layer 2. Oke, tadi nanti masukin RD auto. Lalu nanti masukin ke root target buat auto. Oke, semuanya harus konfigurasi seperti ini. Root target buat auto, RD auto. Lalu VNI 11.0.201 L2 RD auto, root target buat auto. Lalu di VNI 202 nya juga seperti itu. RD auto, root target buat auto. Nah, yang di layer 3 VNI kita nggak perlu define seperti ini. Kita hanya define di eVPN ini hanya di lift yang menjalankan unicast gateway di setiap lift ya. Jadi cukup seperti itu. Show run section eVPN. Show run section eVPN. Oke. Ya, cukup seperti itu. Kita konfigurasi di semua lift ya. eVPN. Lalu masukin VNI 11.0.101 layer 2 RD auto, root target bot auto, VNI 11.0.102 RD auto. Kenapa lupa terus ya? RD auto, root target bot auto. Lalu di VNI
110201 L2 RD auto, root target boot auto. Ini yang terakhir ya, berarti VNI 110202 layer 2 RD auto, root target boot auto. Oke, di lift 2 selesai, di lift 3 yang terakhir. Oke. EVPN VNI 110101 layer 2 RD auto, root target boot auto, lalu VNI 110201 101-nya baru selesai, 102 berarti layer 2 RD auto, root target boot auto, pelan-pelan Mas Supir. VNI 110201 layer 2 VNI-nya udah RD auto, root target boot auto. Oke, yang terakhir 201 202. Boot auto. Oke, ini udah beres. Nah, lalu ini kan udah kita define ya EVPN ya. Lalu gimana caranya kita nge-redistribute si IP address yang nanti kita masukin ya, si SVI itu atau IP address tadi. Akan kita lanjutkan nanti. Coba kita centang dulu sampai sini. Done. Oke, kita lanjut nanti. Bye-bye.